mau dibangun sesungguhnya. Inilah yang saya katakan perlu dilakukan muhasabah dalam momentum seperti ini. Apakah arah kita masih menuju ke sana, atau malah kita sibuk dengan kesibukan orang-orang yang tidak jelas itu? Sibuk mencari makan, tidak sempat makan, kepingin cari uang bangun rumah, kemudian jarang tinggal di rumah. Yang menarik untuk dicermati, di samping surah Al-Asr adalah surah sebelum Al-Asr, surah At-Takatsur, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Haakumut Takatsur. Saya kemudian menerjemahkan ayat ini dengan ungkapan, kalau dalam ayat Al-Haakumut Takatsur, makna literalnya adalah bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Inilah sesungguhnya yang banyak menguras energi, menghabiskan waktu kita untuk berkompetisi, bersaing dalam kehidupan ini untuk bermegah-megah. Yang saya istilahkan, apa yang dilakukan manusia pada umumnya sesungguhnya sekadar berupaya untuk menjawab apa kata orang. Jadi apa yang dilakukan manusia pada umumnya hanyalah sekadar mengantisipasi pertanyaan orang lain, yang kadang dia sendiri tidak mengerti apa sebenarnya yang kita cari. Cuma karena khawatir kalau ditanya orang tidak bisa menjawab, terpaksa dia lakukan itu. Yang sesungguhnya dia juga sadar bahwa sebenarnya bukan ini yang saya butuhkan. Cuma kalau ditanya orang kemudian tidak bisa menjawab, itu yang membuat dia kelabakan. Nah, itulah pada masa-masa awal itu berhasil dibangun sebuah komitmen hidup yang tidak mau pusing dengan apa kata orang itu. Sehingga betul-betul kita enjoy dengan aktivitas harian yang kita lakukan yang murni semata-mata bagaimana terlibat secara efektif semaksimal mungkin mengurus agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya ijazah jangankan dikejar, yang sudah ada pun dirobek-robek. Jangankan melamar ke berbagai perusahaan jadi karyawan, apalagi jadi pegawai negeri. Yang sudah pegawai negeri pun berhenti meninggalkan pegawai negeri. Apalagi sibuk cari uang untuk kemudian mau beli rumah, mau beli macam-macam fasilitas, tidak akan pikir. Baju yang ada dalam pikiran kita waktu itu cuma dua. Ada baju yang digunakan salat jamaah dan ada baju yang digunakan di lapangan untuk kerja. Dan itu kita sudah puas dengan itu, tidak pernah pusing dengan apa kata orang. Cuma yang kadang memang kalau kita terbentur dengan situasi tertentu, pada saat iman tidak kuat, inilah yang menggoyahkan. Seperti kalau sudah pulang kampung, acara mudik, apalagi kalau di kampung mertua. Sementara kumpul ada 5-6 menantu, dan mertua mulai tanya satu-satu menantunya, nah, apa kerjamu di sana? Berapa gajimu? Wah, ini yang membuat kadang orang jadi merinding. Yang sebenarnya tadinya tidak kepikiran mau kerja apa, berapa penghasilannya, cuma karena ditanya oleh mertua, yang satu sudah dijawab, saya karyawan Pertamina. Berapa gajimu nak? 7,5 juta satu bulan. Kamu sudah punya rumah, alhamdulillah, meskipun kecil-kecil dan masih dicicil, tapi itu sudah milik pribadi namanya. Kamu punya kendaraan juga, alhamdulillah, sudah ada mobil juga, meskipun masih Grand Max, tapi itu sudah mobil juga namanya. Kalau yang satu ditanya jawabannya juga, ya alhamdulillah saya terangkat dari pegawai negeri jadi guru, sudah sertifikasi. Yang lain ditanya juga seperti itu. Giliran kita ditanya itu yang kadang membuat keringat dingin. Saya mau jawab apa sebentar? Nah, karena tidak tahu mau jawab apa, terpaksa begitu pulang pokoknya saya harus punya rumah juga. Saya juga harus punya mobil. Padahal sebenarnya belum tentu itu yang menjadi kebutuhan kita dalam hidup ini. Cuma mengantisipasi pertanyaan mertua tahun depan. Kalau saya punya mobil, saya punya rumah, saya tidak akan pulang ke rumah. Nah, sebenarnya kita kemudian terjebak dengan situasi ini mengantisipasi tanya mertua nih. Saya baru ketemu mertua. Kita sebutkan sekolah yang tidak enak kalau ditanya sampai di mana sekolahmu. Kalau sudah ada acara reuni kumpulan anak SD SMP dulu. Pada saat mereka sudah S2, S3, kita S1 pun belum. Terpaksa apa boleh buat kuliah juga. Saya harus S1 juga. Masa orang sudah S1 saya belum? Orang sudah S2, masa saya sudah bisa S2? Orang sudah punya motor, saya masa tidak punya? Orang gonta-ganti HP, masa saya tidak bisa? Semuanya itu. Makanya
itu yang melalaikan kamu. Habis waktunya mengulas energi bagi Tuhan sekedar mengantisipasi pertanyaan orang. Maka saya teringat ketika di Palu, Sulawesi Tengah, waktu di Toli-Toli, salah satu kabupaten penghasil cengkeh terbesar di Indonesia ini. Waktu harga cengkeh lagi melambung tinggi, luar biasa itu anak Toli-Toli. Mahasiswa jangankan yang kuliah di Palu, yang kuliah di Makassar saja, setiap Sabtu pulang ke Toli-Toli naik pesawat, nanti Minggu sore balik lagi ke Makassar, apalagi yang di Palu. Memang gila-gilaan masyarakat waktu itu. Yang aneh, ada orang dari gunung, dari kampung betulan datang ke kota jual cengkeh, habis lihat uangnya setelah dijual cengkehnya. Dia belilah semua fasilitas yang ada di kota seperti yang dinikmati orang di kota, termasuk beli kulkas, beli mesin cuci, beli macam-macam. Giliran sampai di rumah, kebingungan bagaimana cara makainya, sebab listrik belum sampai di kamar. Akhirnya kulkas itu menjadi lemari pakaian. Tidak tahu digunakan apa. Banyak orang yang memang tidak ngerti sebenarnya ini dibutuhkan apa sekedar ikut-ikutan saja apa yang dikerjakan orang. Ketika saya pulang di Sinjai, kampung saya di Sulawesi Selatan, salah satu kabupaten yang paling pedalaman, sampai plat mobil motor di Sinjai itu Z di belakangnya, itu saking paling ujungnya Sulawesi Selatan. Ada kampung terpencil namanya ada kampung di sana namanya Burukodo, kecamatannya, itu lebih di bawah lagi, di tebing dia punya rumah. Cuma dia punya kebun juga lumayan banyak, punya sawah juga berhektar-hektar. Ketika jalan-jalan ke kota, kemudian orang rata-rata pakai HP, sampai tukang ojek, tukang becak pun juga sudah pakai HP sekarang ini. Terpaksa dia beli HP juga. Setelah ditanya sama penjualnya, "Bapak tinggal di mana?" "Di Burukodo." "Di mana Burukodonya?" Disebutkan kampungnya. "Waduh, ngapain Bapak beli HP?" "Memangnya kenapa?" "Uang saya sendiri." "Iya Pak, mubazir. Saya tahu, saya di kampung Bapak itu belum ada signal. Kalau begitu bungkuskan dengan signalnya." Dia tidak ngerti. Sesungguhnya secara umum kita kadang tidak sadar bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan ini itu kurang lebih sama dengan apa yang dilakukan orang-orang yang seperti itu. Kadang kita sebenarnya tidak ngerti ini kebutuhan apa sekedar keinginan mengantisipasi pertanyaan orang. Dan kalau itu yang kita mau lakukan, makanya Allah mengatakan al-haqu itu akan melalaikan kamu karena tidak ada puasnya, tidak ada ujungnya. Tidak ada puasnya kalau kita mengejar dunia ini. Kita sudah nikah, kepingin punya anak, kepingin punya rumah kepingin punya kendaraan, punya motor kepingin punya mobil kepingin punya pesawat kepingin lebih lagi dari itu. Begitu kalau kita mengejar jabatan, sudah jadi lurah, mau jadi camat mau jadi bupati mau jadi gubernur, dan begitulah selanjutnya. Tidak ada ujungnya. Maka Rasulullah mengatakan, biar kamu sudah punya emas sebesar gunung Uhud, kamu saya masih mengingin lebih banyak lagi dari itu. Dan itulah yang banyak mengusingkan orang. Dan ujung dari perjalanan orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala di ujung di ayat selanjutnya, hatta zurtumul maqabir. Orang nanti sadar bahwa ternyata dia tertipu dengan kehidupan dunia, habis waktunya terpurus mengejar sekedar mengantisipasi pertanyaan orang ketika dia sudah berhadapan kuburan. Nanti bila orang baru sadar, astagfirullah, ternyata tidak ada gunanya apa yang saya kejar, saya cari selama ini. Ketika dikubur berhadapan mungkar nakir tidak pernah tanya berapa panjang gelar yang kamu sandang. Mungkar nakir tidak mau tahu merek HP apa yang kau gunakan. Dia tidak mau tanya sudah berapa besar rumah yang kamu bangun. Bukan itu yang dipusingkan oleh mungkar nakir. Dan jangankan di kuburan, saya pernah baca berita bagaimana, sudah cerita barangkali bulan yang lalu, bagaimana seorang sopir angkot di Aceh ketika tsunami itu ditanya, kenapa Bapak bisa selamat sementara anak istri dan ibunya disapu oleh tsunami? Ya saya selamat karena saya sopir angkot, ketika tsunami naik menerjang, saya pacu mobil saya ke ketinggian. Kenapa istri, anak dan ibunya tidak dibawa serta? Saya sudah pulang ke rumah menjemput mereka.
Tapi begitu saya mau turun dari mobil, belum kaki saya rapat ke aspal, saya menengok ke belakang, ternyata air sudah semakin dekat. Saya berkesimpulan kalau saya naik ke rumah belum sempat turun, air sudah tiba, maka mati semuanya. Saya pikir daripada semua jadi korban, apa boleh buat? Saya tutup pulang pintu mobil, saya paculah mobil sambil pejam mata berkata, maaf Bu, maaf nak, saya tidak bisa menyelamatkan kalian karena kalau saya turun saya pun jadi korban. Selamatlah dia seorang diri. Pada saat keluarganya semua jadi korban. Nah ini baru tsunami, orang sudah mampu kehilangan kendali. Padahal betapa banyak orang yang waktu energinya terkuras hanya untuk menyenangkan orang tua, mertua, istri, anak. Yang baru kejadian seperti itu dia sudah kehilangan kendali. Bagaimana kalau sudah mungkar nakir di hadapannya? Ini yang dimaksud dalam surah Abasa itu, fa iza ja'atis sa'a yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi akhihi. Tiba satu saat di mana orang lari semua meninggalkan ibu bapaknya, di mana orang meninggalkan saudaranya, anaknya, keluarganya. Bahkan setelah proses mungkar nakir selesai, kita sudah diperhadapkan di neraka. Tidak sedikit kemudian orang yang teriak, Rabbana haula'i adallun. Ya Allah, bapak saya ini yang menyebabkan saya sengsara ini. Saya celaka jadinya seperti ini karena ulah kerja mereka. Fa'atihim azaban lipa minan nar. Lipat gandakan siksaannya ya Allah kepada mereka semua. Semoga momentum akhir tahun seperti ini dapat kita jadikan alat evaluasi. Kita terus melakukan muhasabah. Jangan mabuk, jangan ikutan lalu mengejar sesuatu yang bukan menjadi kebutuhan kita. Sekedar mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan orang yang tidak ada gunanya. Sekali lagi, mudah-mudahan umur kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita manfaatkan semaksimal mungkin, sehingga kita tidak perlu takut apalagi menghindar dan lari dari malakul maut bila memang saatnya tiba. Kita sering berguyon dulu di gunung tembak pada masa-masa kita kerasukan iman pada waktu itu. Rasa-rasanya kalau melihat aktivitas yang kita lakukan, kepingin rasanya kita yang menantang malakul maut. Kapan giliran kita ini? Kamu mau jemput kami di mana? Biar kami yang datang ke tempat itu. Ada keyakinan, kata Allah yang Alhamdulillah, aktivitas yang kita lakukan, kalau Anda tidak bisa yakin bahwa surga di tangan, minimal yakinlah bahwa peluang untuk masuk neraka jauh lebih kecil dibandingkan kalau kita tidak terlibat dengan urusan agama. Pertanyaannya sekarang, berani kita menantang malakul maut saat ini? Bahwa kalau malam ini kau menjemput, insya Allah surga di tangan. Bila tidak, mari kepada setetap perjalanan kita. Dan berbicara tentang tahun Hijriah, Rasulullah memberikan sabda yang sangat populer. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis itu tidak berhenti di situ, tapi lanjutannya itu kaitannya dengan hijrah. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atun yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara. Kalau kita bergabung di lembaga ini, apakah di dia itulah atau di dia yang kalau memang didorong oleh rasa tanggung jawab karena kepingin menegakkan agama ini, maka itulah yang kita dapatkan. Tapi kalau sekadar ini menjadi alat media untuk kita mendapatkan mengejar dunia, wanita yang kepingin kita nikahi, maka itu pula yang kita akan dapatkan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usia. Sampaikannya.